Assalamualaikum sahabat Suna Film. Wanita ini diburu para polisi dan juga agen CIA karena telah nekat menghabisi nyawa seorang presiden. Ini beneran seru sob, karena ternyata wanita ini sedang berupaya untuk menyelamatkan kota Mekah dari serangan bom nuklir yang akan segera diluncurkan. Wah, ini mah parah sob, karena kalau beneran terjadi, maka akan memicu perang besar yang melibatkan semua muslim yang ada di seluruh dunia. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang disiksa habis-habisan karena dianggap sebagai mata-mata yang sedang menyamar. Namun sekeras apapun para tentara Korea Utara itu menginterogasinya, wanita itu tetap mengatakan jika dia bukanlah seorang mata-mata. Lalu beberapa waktu kemudian, pemerintah Amerika berhasil membebaskan wanita tersebut melalui sebuah pertukaran dengan seorang pria warga negara Korea Utara yang selama ini menjadi tahanan politik Amerika. Kemudian si wanita yang ternyata adalah seorang agen CIA bernama Evelyn Salt dijemput oleh rekannya yang merupakan seorang agen CIA juga yang bernama Winter. So why did you do it? I didn't do it. He did. Awalnya pemerintah Amerika kesulitan untuk membebaskan Evelyn. Namun berkat jalur diplomasi yang dilakukan oleh seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Mike, akhirnya upaya pembebasan Evelyn pun berhasil dilakukan. Evelyn, look at me. Dan ternyata sob, Mike ini adalah kekasihnya Evelyn, di mana mereka bertemu saat Mike sedang melakukan penelitian terhadap laba-laba langka yang ada di Korea Utara. Namun saat itu, Mike belum tahu jika Evelyn adalah seorang agen CIA. Dan kini, setelah Mike mengetahui tentang pekerjaan Evelyn, dia pun tidak mempermasalahkannya dan justru mengajak Evelyn untuk mau menikah dengannya. You're not safe with me. I don't want to be safe. I want to spend the rest of my life with you. Okay. Singkat cerita, 2 tahun kemudian Evelyn dan Mike pun sudah menikah dan mereka tinggal di Washington, Amerika. Happy anniversary. Sebagai ilmuwan, Mike terus melakukan penelitiannya terhadap laba-laba langka. Sementara Evelyn tetap bekerja sebagai anggota CIA bersama Winter. Namun kali ini, Evelyn tidak lagi bertugas sebagai mata-mata di lapangan karena dia lebih memilih untuk menjadi pekerja kantoran saja. Any verifiable hits? Lalu, saat mereka berdua hendak pulang, tiba-tiba saja seorang petugas melaporkan jika mereka baru saja menangkap seorang agen mata-mata Rusia dan meminta bantuan Winter untuk menginterogasinya. Namun Winter yang merasa jika Evelyn adalah orang yang lebih ahli dalam urusan ini, akhirnya menyerahkan tugas interogasi tersebut kepada Evelyn. Come on, Saul. No one can sort out a nut job from the real thing faster than you. Setibanya di ruangan interogasi, mereka pun bertemu dengan pria bernama Peabody, seorang kontak intelijen yang bertugas untuk melindungi keamanan negaranya dari ancaman spionase atau aktivitas intelijen lainnya yang dilakukan oleh pihak asing. Lalu, saat Evelyn mulai melakukan interogasi kepada agen mata-mata Rusia yang diketahui bernama Orlov, dia pun berhasil mendapat sebuah informasi terkait seorang agen Rusia dengan julukan Chenkov, yang merupakan agen terlatih paling mematikan yang sengaja disusupkan ke dalam pemerintahan Amerika sejak lama untuk menunggu waktu yang tepat agar bisa menghancurkan Amerika dari dalam. Chenkov was sent to America to attack from within. Dan saat ini, Chenkov akan mulai bergerak dengan menghabisi Presiden Rusia yang akan hadir di acara pemakaman Wakil Presiden Amerika pada esok hari. Chenkov will travel to New York City to kill the President of Russia at the funeral of the American Vice President. Lalu, saat Evelyn hendak pergi, Orlov pun mengatakan jika nama asli dari Chenkov ini adalah Evelyn Salt. Salt, the name Evelyn Salt. Tentu saja informasi tersebut mengejutkan banyak pihak, terlebih saat itu alat pendeteksi kebohongan mendeskripsikan jika semua perkataan Orlov ini adalah benar dan tidak ada kebohongan sedikit pun. So far, the fMRI scan registers truthful on everything he said. Namun anehnya sob, Evelyn malah tampak tidak peduli dengan fitnah yang ditujukan kepadanya itu dan justru malah lebih mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Let me call my Let me husband. see it. Speaker. Dan karena Mike tak mengangkat teleponnya, Evelyn pun langsung mengirimkan pesan suara.
Honey, it's me. Please call me as soon as you get this. Kemudian Buddy pun meminta Evelyn untuk menunggu di ruang interogasi, sementara dirinya akan berdiskusi dengan Winter terkait status Evelyn ini. Sementara itu di tempat lain, Orlov pun terlihat sedang dikawal masuk ke dalam sebuah lift untuk dipindahkan ke dalam tahanan. Namun tiba-tiba kemudian Buddy yang mendapat laporan terkait aksi Orlov ini langsung mengutus beberapa anak buahnya untuk mengejar Orlov. Sementara Evelyn yang terlihat semakin cemas karena Mike belum juga membalas pesannya, memutuskan untuk mencarinya sendiri. Lalu, saat Buddy melihat pergerakan Evelyn, dia pun segera mengunci semua akses pintu keluar hingga Evelyn pun terjebak di dalam sebuah ruangan. Kemudian Evelyn pun membuat senjata bom rakitan hanya dengan memanfaatkan beberapa peralatan dan bahan-bahan yang dia temukan di sana. Lalu saat para penjaga mulai mengepung ruangan Evelyn, Go. setelah berhasil melarikan diri dengan menaiki taksi, Evelyn pun langsung menuju apartemennya untuk mencari keberadaan suaminya. Setelah melihat kondisi apartemennya yang berantakan, Evelyn pun mulai menyadari jika suaminya pasti telah diculik. Lalu, saat para agen CIA telah tiba di lokasi apartemennya, seketika itu Evelyn pun mengambil senjata dan juga beberapa perlengkapan lainnya. Lalu, saat Evelyn sedang mengambil salah satu laba-laba milik Mike untuk dia bawa, untungnya sob, Evelyn berhasil melarikan diri lewat jendela dan bersembunyi dari pantauan Buddy. Dirasa jika situasi sudah aman, dia pun keluar dari tempat persembunyiannya dan berjalan santai untuk menghindari kecurigaan. Namun sayangnya sob, Winter menyadari keberadaan Evelyn, hingga dia pun langsung menghubungi Buddy dan segera mengejar Evelyn. Kemudian Evelyn yang mulai terdesak di sebuah jembatan, tiba-tiba saja dia melihat ada truk kontainer yang melintas, hingga dia pun nekat melakukan ini. Dan saat Buddy punya peluang untuk membidik Evelyn, lagi-lagi sob, dia pun nekat melompat ke atap sebuah mobil box demi menghindari tembakan dari Buddy. Lalu, saat sopir mobil box menyadari keberadaan Evelyn, dia pun langsung mengerem mendadak sehingga Evelyn pun jadi terpental. Evelyn yang tak mau menyerah, segera merampas sebuah motor dan langsung kabur dari kejaran Buddy. Untungnya sob, jalanan di depan tiba-tiba macet hingga Evelyn pun bisa melarikan diri dengan cukup leluasa.
Singkat cerita, sesampainya di kota New York, Evelyn pun menginap di salah satu hotel yang lokasinya berseberangan dengan sebuah gereja yang akan dijadikan tempat diadakannya upacara pemakaman dari kematian wakil presiden Amerika. Kemudian Evelyn pun terlihat sedang mempersiapkan berbagai senjata, termasuk mengisap racun seekor laba-laba yang telah dia bawa sebelumnya. Entah apa yang sedang direncanakan oleh Evelyn ini, Sob. Apakah mungkin dia mencoba masuk ke gereja itu melalui jalur bawah tanah sesuai dengan peta denah yang sedang dipelajarinya? Entahlah, Sob. Tapi yang pasti, saat ini Evelyn lanjut mengecat rambutnya agar identitasnya tidak mudah terdeteksi oleh siapapun. Lalu keesokan harinya, orang-orang pun terlihat telah ramai berkumpul di sekitaran gereja demi menghormati kematian wakil presiden Amerika. Sementara para polisi dan pasukan keamanan khusus telah disiapkan untuk memperketat penjagaan di sekitaran gereja. The funeral of Vice President Maxwell Oaks. Solemn day here in New York City. Russian President Boris Medvedev to be an honorary pallbearer. Kemudian Presiden Rusia pun terlihat sudah tiba di sana untuk menghadiri acara pemakaman tersebut. Sementara Evelyn yang kini sudah berganti warna rambut, tampak seperti sedang mengamati pergerakan Presiden Rusia itu dari samping jalan. Lalu, saat Presiden Rusia mulai masuk ke dalam gereja mengiringi peti jenazah wakil Presiden Amerika, Evelyn pun terlihat sedang menyusuri sebuah lorong mengikuti peta denah lokasi bagian dari bawah tanah gereja tersebut. Sementara di dalam gereja, acara pemakaman pun dimulai dengan sebuah pidato dari Presiden Amerika. Sementara Evelyn, dia pun langsung menyerang beberapa penjaga di sana. Sementara di dalam, acara pun berlanjut dengan sebuah pidato belasungkawa dari Presiden Rusia. Dan di saat yang bersamaan, Buddy pun mendapat laporan jika para penjaga yang bertugas di bawah tidak ada satupun dari mereka yang merespon panggilan. Mendengar itu, Buddy yang mulai curiga pun langsung menuju ke ruang bawah tanah untuk memeriksanya. Kemudian Evelyn yang sudah berada tepat di bawah podium tempat Presiden Rusia berpidato langsung menempelkan sebuah bom hingga inilah yang terjadi. Setelah menghabisi Presiden Rusia, Evelyn pun berhasil disergap oleh Buddy dan langsung menangkapnya. Dan ternyata Sob, apa yang dikatakan Orlov sebelumnya memanglah benar. Jika Evelyn adalah seorang agen Chenkov, yaitu agen terlatih paling mematikan yang telah lama disusupkan ke dalam pemerintahan Amerika agar bisa menghancurkan negara Amerika dengan memicu konflik perang besar antara Rusia dan juga Amerika. Jadi ternyata Sob, di negara Rusia terdapat sebuah organisasi rahasia yang sengaja dibentuk untuk mencetak para prajurit tangguh dengan merekrut anak-anak kecil untuk dilatih dengan pelatihan keras serta didoktrin dengan ideologi tertentu yang menjadikan mereka rela melakukan apapun demi keberhasilan organisasi tersebut. Dan Evelyn adalah anak cerdas yang dinilai memiliki kemampuan lebih dibanding anak-anak lainnya. Hingga sedari kecil, Evelyn pun sengaja dididik dengan pengetahuan tentang negara Amerika serta dilatih untuk fasih berbahasa Inggris. Bahkan, dia juga menjalani operasi plastik agar wajahnya tampak seperti orang Amerika asli. Dan setelahnya, Orlov pun memasukkan Evelyn ke kedutaan Amerika untuk diarahkan menjadi seorang agen CIA. Kemudian Evelyn yang kini sedang dibawa dengan menggunakan mobil tahanan polisi, bersiap untuk menggunakan skillnya sebagai agen mata-mata terlatih untuk bisa meloloskan diri. Singkat cerita, setelah berhasil meloloskan diri, Evelyn pun terlihat sedang menaiki perahu untuk menuju ke suatu tempat. Dan ternyata Sob, di sana Evelyn bertemu dengan Orlov, orang yang telah melatihnya selama ini. Kemudian Orlov pun mengatakan sebuah fakta tentang Evelyn, jika sebenarnya
Evelyn ini adalah anak dari seorang perempuan yang sangat cerdas dan juga memiliki ayah yang tangguh, yaitu seorang pegulat profesional. Namun setelah melahirkan Evelyn, mereka pun dikabari jika bayinya telah tewas, yang padahal Sob, Orlov sengaja membawa bayi itu untuk dijadikan sebagai prajurit setianya. Dan anehnya Sob, mendengar perbuatan Orlov ini, Evelyn tidak sedikit pun menunjukkan ekspresi kekecewaan. Kemudian Orlov pun membawa Evelyn ke sebuah lokasi tempat di mana suaminya disekap. Dan ternyata Sob, Orlov memang sengaja melakukan itu untuk mengetes sejauh mana kesetiaan Evelyn terhadap organisasinya. Dan bahkan demi bisa melihat loyalitas Evelyn, Orlov pun dengan teganya menenggelamkan Mike tepat di depan mata Evelyn. Di bawah tekanan todongan senjata, Evelyn pun tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa harus tetap terlihat tegar demi mendapat kepercayaan Orlov. Kemudian Orlov pun memberinya misi baru yang merupakan puncak dari tujuan organisasinya selama ini, yaitu menghancurkan Amerika dengan mengambil alih sistem persenjataan nuklir milik keamanan Amerika. Orlov juga mengarahkan Evelyn untuk menemui seorang anggota NATO yang akan membantu memudahkan misinya. Lalu setelah Evelyn menerima semua informasi tentang misi terakhirnya, ternyata Sob, setelah mengetahui semua perbuatan Orlov yang telah menghancurkan kehidupannya, termasuk menghabisi suami yang paling dicintainya, kini tujuan Evelyn pun berbalik, yaitu ingin menggagalkan semua misi dari organisasinya itu. Singkat cerita, Evelyn pun bertemu dengan seorang anggota NATO yang telah dipersiapkan oleh Orlov sebelumnya. Ternyata pejabat NATO itu adalah Schneider yang merupakan teman dekat Evelyn saat mereka menjalani pelatihan sebagai mata-mata di Rusia dulu. Kemudian Schneider pun mengungkapkan bahwa misi yang akan mereka jalani adalah menyusup ke Gedung Putih untuk mengambil alih sistem nuklir negara Amerika. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah tiba di Gedung Putih dengan menyamar sebagai tentara berpangkat kolonel dan juga mayor. Dan saat menjalani pemeriksaan di dalam gedung, mereka pun sama sekali tidak mengenali Evelyn karena ternyata saat itu Evelyn menyamar sebagai seorang pria berpangkat mayor. Kemudian Schneider pun memberitahu Evelyn bahwa sebenarnya mereka tidak hanya berdua, melainkan ada seorang agen lainnya yang sudah lebih dulu berada di gedung tersebut. Lalu saat Evelyn bertanya tentang siapa agen yang dimaksud, tiba-tiba ternyata Sob, Schneider sengaja melakukan itu sebagai pengalih perhatian demi bisa membuka jalan bagi Evelyn. Sementara itu, Winter dan juga para pengawal presiden berusaha mengamankan presiden dengan membawanya ke tempat yang paling aman, yaitu sebuah bunker yang juga merupakan tempat kontrol dari peluncuran bom nuklir. Dan di saat yang bersamaan, Evelyn terlihat sedang membuka topeng samarannya. Namun Winter yang ternyata menyadari keberadaan Evelyn segera meminta para petugas untuk segera menangkap Evelyn. Kemudian Evelyn pun terlihat sedang menyusul rombongan presiden dengan menggunakan jalur lift yang sedang dinaiki presiden. My own men couldn't get through that door once it's closed. Tilt shut and seal. Setibanya di dalam bunker, presiden pun mendapat laporan jika saat ini Rusia sedang mempersiapkan peluncuran rudal sebagai sikap balasan kepada Amerika yang telah menghabisi presidennya.
Mendengar itu, Presiden pun terpaksa mengaktifkan sistem kendali rudal milik Amerika untuk menangkal serangan rudal dari Rusia. Authentication codes confirmed. It's all yours now, Mr. President. God be with you. Sementara itu di luar bunker, terlihat Evelyn yang sedang memaksa masuk dengan menghabisi para penjaga di sana. Lalu, saat para penjaga mengetahui aksi Evelyn ini, mereka pun segera bersiap untuk melumpuhkan Evelyn. That's her. Lalu, saat Winter mencoba untuk membantu, ternyata Sob, Winter yang merupakan salah satu agen mata-mata Rusia, anak buah Orlov, tanpa ragu menghabisi semua penjaga, bahkan menghabisi presiden juga. Kemudian Winter pun mengarahkan target bom nuklirnya ke dua titik lokasi, yaitu Teheran dan juga kota Mekah, demi memancing kemarahan umat muslim di seluruh dunia agar mereka membenci Amerika dan serempak memerangi negara Amerika. Selected attack target, Tehran, Mecca. Mecca, Tehran. Mengetahui rencana jahat Winter yang akan menghancurkan kota Mekah, Evelyn yang baru menyadari jika agen lain yang diceritakan Schneider sebelumnya adalah Winter, berusaha membujuk Winter untuk menghentikan tindakannya tersebut. Kemudian Winter pun melihat pemberitaan di televisi yang mengabarkan jika Presiden Rusia masih hidup karena ternyata selama ini dia tidak tewas dan hanya mengalami kelumpuhan sementara akibat bisa racun dari seekor laba-laba langka. According to his doctors, President Medvedev's mistaken death is attributed to a temporary paralysis from a toxin derived from spider venom. Menyadari jika kematian Presiden Rusia itu hanyalah sebuah trik dari Evelyn, Winter yang merasa kecewa pun akhirnya mengungkapkan semua rencana busuknya yang telah dengan sengaja menyuruh Orlov untuk menghabisi suami Evelyn demi bisa memancing kemarahan Evelyn karena ternyata Winter menginginkan kematian Orlov agar dia bisa menggantikan posisinya. Dan dengan kemarahan Evelyn yang telah menghabisi Orlov dan juga beberapa anak buahnya, maka rencana Winter pun jadi berhasil. Dan kini Winter bermaksud mengkambing hitamkan Evelyn atas kematian Presiden Amerika dan juga kehancuran Teheran serta kota Mekah. Mendengar itu, dengan penuh emosi, Sob, Evelyn pun mulai membrutal untuk menghabisi Winter dan demi menghentikan penyerangan rudalnya. Kemudian Evelyn pun berusaha untuk membobol kunci sistem keamanan agar dia bisa masuk ke dalam bunker tersebut. Lalu setelah berhasil membuka pintunya, meski telah berhasil membatalkan peluncuran rudalnya, namun tetap saja Sob, Evelyn dianggap sebagai pelaku teroris dan langsung digiring paksa oleh para petugas. Lalu saat Evelyn berjalan melewati Winter, dan akhirnya Sob, si Winter pun tewas seketika. Kemudian Evelyn pun dibawa menggunakan helikopter dengan dikawal oleh Buddy. Dan saat di dalam helikopter, Buddy pun mempertanyakan kenapa Evelyn melakukan semuanya itu. Kemudian Evelyn pun menjelaskan jika Winter lah yang telah merencanakan semuanya itu dengan menjadikan Evelyn sebagai kambing hitamnya. Sedangkan Evelyn sendiri justru berupaya untuk menghabisi semua agen didikan Orlov, termasuk menghabisi Orlov sendiri. Lalu saat Buddy menerima laporan terkait adanya sidik jari dari Evelyn di lokasi tewasnya Orlov, Buddy pun mulai mempercayai perkataan Evelyn. Kemudian Evelyn pun mengatakan jika para agen didikan Orlov masih banyak tersebar di beberapa wilayah,
Karena itulah Evelyn bermaksud membantai mereka semua sebagai bentuk balas dendam terhadap organisasi rahasia yang telah merenggut kehidupannya dan juga menghabisi suaminya. Dan Evelyn pun menegaskan jika hanya dirinya lah yang mampu melakukan semuanya itu. Kemudian Buddy yang sudah mempercayai Evelyn pun sangat mendukung rencananya tersebut. Dan dengan berpura-pura memukul Evelyn, dia pun melepaskan borgol Evelyn hingga inilah yang terjadi. Nah, jadi sob, meski Evelyn ini awalnya adalah agen jahat yang bertujuan untuk memicu perang besar antar negara, namun karena kekecewaannya terhadap organisasi rahasia yang telah mengambil kehidupannya dan juga menghabisi suami tercintanya, akhirnya Evelyn pun berusaha untuk menggagalkan rencana jahatnya sendiri demi keselamatan banyak orang. Jadi sob, seburuk apapun seseorang, ternyata dia masih punya peluang untuk bertobat dan juga melakukan kebaikan. Maka janganlah menilai orang dari masa lalunya. Umar bin Khattab pernah berkata, terkadang orang dengan masa lalu paling kelam bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah.